Kita awali informasi pertama, pemirsa. Pemakaman jenazah 3 prajurit TNI yang gugur saat menjalankan misi perdamaian di Lebanon berlangsung secara khidmat pada Minggu pagi. Ya, suasana duka juga menyelimuti prosesi pemakaman yang digelar secara militer tersebut. Suasana haru menyelimuti pemakaman militer Mayor Anumerta Zulmi Aditya, salah satu prajurit TNI yang gugur saat menjalankan misi menjaga perdamaian di Lebanon. Pemakaman digelar secara militer dengan dipimpin oleh Panglima TNI Jenderal Agus Subianto di Taman Makam Pahlawan Cikutra, Kota Bandung, Jawa Barat. Sejumlah pejabat TNI juga hadir di pemakaman untuk memberikan penghormatan terakhir kepada almarhum. Almarhum Mayor Zulmi merupakan salah satu perwira terbaik yang menjalankan tugas negara di bawah bendera PBB. Lapor upacara pemakaman siap dimulai. Lanjutkan. Suasana duka juga menyelimuti prosesi pemakaman Serka Anumerta Muhammad Nur Ikhwan di Taman Makam Pahlawan Giri Darmoloyo, Magelang, Jawa Tengah. Upacara pemakaman dilaksanakan secara militer sebagai bentuk penghormatan terakhir atas jasa dan pengabdian almarhum kepada bangsa dan negara. Prosesi berlangsung khidmat dipimpin oleh Wakil Panglima TNI Jenderal TNI Tandio Budi Revita. Serka Anumerta Muhammad Nur Ikhwan dikenal sebagai sosok prajurit yang berdedikasi tinggi, disiplin, dan memiliki semangat pengabdian yang luar biasa. Sementara itu, isak tangis mewarnai pemakaman Kopda Anumerta Farizal Ramadan di Taman Makam Pahlawan Giripeni, Wates, Kulon Progo, Yogyakarta, Minggu pagi. Tembakan salvo mengiringi penurunan peti jenazah ke liang lahat. Begitu selesai liang lahat ditutup tanah, Fafa Nur Azila, istri Kopda Anumerta Farizal Ramadan, langsung mendekati makam. Isak tangisnya pun tak terbendung, bahkan pendamping sesekali memberikan oksigen. Prosesi pemakaman Kopda Anumerta Farizal secara militer berlangsung secara khidmat yang dipimpin oleh Letjen TNI Chandra Wijaya, Asisten Kebijakan Strategis dan Perencanaan Umum Panglima TNI. Tim Liputan News melaporkan. Ya, pemirsa, Asabri memberikan santunan 450 juta rupiah, di mana masing-masing kepada keluarga prajurit penjaga perdamaian PBB yang gugur di Lebanon. Selain Asabri, keluarga juga menerima santunan puluhan juta rupiah. Sebesar apapun duit. Serka Anumerta Muhammad Nur Ikhwan, salah satu prajurit penjaga perdamaian yang gugur di Lebanon, dimakamkan di kampung halamannya di Taman Makam Pahlawan Giri Darmoloyo, Magelang, Jawa Tengah. Usai pemakaman, Direktur Hubungan Kelembagaan Asabri Haidir Abdurrahman menyampaikan santunan yang menjadi hak prajurit yang gugur. Santunan 450 juta rupiah untuk masing-masing keluarga 3 prajurit yang gugur dapat membantu keberlangsungan pendidikan anak-anak korban. Menyampaikan hak kepada para almarhum karena beliau meninggal di medan laga. Jadi statusnya adalah sebagai prajurit yang gugur, yang kepada masing-masing akan diberi santunan sebesar 450 juta rupiah. Sementara untuk korban luka yang masih dirawat di luar negeri, Asabri akan menanggung seluruh biaya pengobatan jika telah pulang ke tanah air. Keluarga ketiga prajurit yang gugur juga mendapatkan santunan dari sejumlah pihak puluhan juta rupiah. Dari Magelang, Jawa Tengah, Didi Dono Hartono, iNews melaporkan. Pemirsa, warga Gaza Utara menggelar sholat gaib dan doa bersama sebagai bentuk penghormatan bagi 3 prajurit Indonesia yang gugur di Lebanon. Ya, sholat dan doa dipimpin oleh Sheikh Manun. Sholat gaib yang dilaksanakan di Jabalia, Gaza Utara berlangsung khidmat dan diikuti puluhan warga Gaza, Palestina. Doa dipanjatkan tak lama setelah kabar meninggalnya ketiga prajurit Indonesia akibat serangan Israel di Lebanon. Sheikh Manun selaku pemimpin sholat gaib juga menyampaikan rasa duka mendalam sekaligus penghormatan atas pengorbanan para prajurit Indonesia yang telah gugur.
الشهداء أهل غزة قتل حتى الآن اليوم نحتمي إلى الله الشهداء ونصلي على أرواح الثلاثة شهداء من إخواننا في إندونيسيا ارتقوا إن شاء الله الشهداء في أساس جبهة لبنان وشمال لبنان وهم من قوات اليونيفيل ارتقوا شهداء. صلاة الغائب إن شاء الله 4 تكبيرات على أرواح الشهداء وأرواح شهداء إندونيسيا الثلاثة الذين ارتقوا في لبنان. Pemirsa, Indonesia menjadi salah satu negara yang mempunyai sejarah panjang keterlibatan dalam misi perdamaian bersama UNIFIL. Ya, UNIFIL bertugas menjaga Lebanon dari aksi agresi Israel. Pasukan Indonesia selalu menjadi yang terbesar dalam pasukan perdamaian UNIFIL. UNIFIL berada di bawah mandat PBB untuk menjaga Lebanon dari agresi militer Israel. Pasukan ini didirikan oleh PBB pada 19 Maret 1978. Misi UNIFIL adalah membantu pemerintah Lebanon untuk mengembalikan otoritasnya. UNIFIL bersama tentara Lebanon bertugas mengamankan wilayah dari serangan Israel. Indonesia sendiri baru bergabung di UNIFIL pada 2006. Pasukan pertama yang bergabung bernama Kontingen Garuda atau KONGA. Operasi penjaga perdamaian PBB di selatan Lebanon ini terdiri hampir 10.000 personel. Mereka berasal dari 49 negara. Pada Maret 2023, menurut laman PBB, Indonesia mengerahkan 1.090 prajurit ke selatan Lebanon. Kita beralih ke informasi lain, pemirsa. Seorang pria di Jepara, Jawa Tengah tega membakar mantan istri dan mertuanya saat keduanya tertidur. Nyawa mantan mertua pelaku tidak tertolong sementara mantan istrinya kritis di rumah sakit. Seorang pria berusia 63 tahun tega membakar mantan istri dan mertuanya di Desa Tubanan, Jepara, Jawa Tengah. Perbuatan sadis itu dilakukan pelaku saat kedua korban masih terlelap tidur di dalam satu kamar. Pelaku menyelinap ke dalam rumah korban, menyiram tubuh kedua korban dengan bahan bakar minyak jenis Pertalite, kemudian disulut dengan api. Akibat kejadian itu, korban menderita luka bakar hampir di seluruh tubuh. Naas, mantan mertua pelaku yang telah lanjut usia, meninggal dunia saat menjalani perawatan intensif di rumah sakit. Sementara mantan istri pelaku kritis. Datang ke rumah korban dan melihat kedua korban tidur di kamar rumah korban. Setelah itu pelaku menyiramkan BBM yang sudah dibawa dari rumah ke tubuh kedua korban. Dari keterangan tetangga, status korban dengan pelaku telah resmi bercerai karena sering terlibat cekcok. Pelaku sempat meminta untuk rujuk, namun korban menolak dan memutuskan untuk menjalin hubungan dengan pria lain. Keputusan korban membuat pelaku emosi. Jadi dalam beberapa tahun ini kan kesini, tapi sudah rujuk itu tidak ada keadaan yang lebih baik gitu loh. Mungkin malah lebih parah. Akhirnya Mbak Sri itu yang nggak kuat gitu ya. Akhirnya dia itu minta selesai saja. Dia mau menjalin hubungan dengan orang lain seperti itu. Pelaku ditangkap warga saat sembunyi di sudut kamar rumah korban. Pelaku sempat mencoba mengakhiri hidup dengan meminum obat serangga namun berhasil dicegah warga. Dari Jepara, Jawa Tengah, Alip Sutarto, iNews melaporkan. Pemirsa, Polda Metro Jaya menggelar rekonstruksi kasus pembunuhan terhadap cucu Pok Nori Dwinta Anggari. Ya, dalam rekonstruksi yang dilakukan di Mapolda Metro Jaya, pelaku memperagakan 45 adegan yang dipicu cemburu buta. Adegan demi adegan diperagakan oleh tersangka dalam rekonstruksi kasus pembunuhan Dwinta Anggari yang merupakan cucu komedian Betawi Mpok Nori. Demi keamanan, rekonstruksi dilangsungkan di Polda Metro Jaya. Pelaksanaan rekonstruksi ini penting dilakukan untuk menggambarkan kronologi kejadian secara detail dan utuh. Sebanyak 40 adegan diperagakan dalam rekonstruksi ini. Awalnya, tersangka melakukan pengamatan hingga terjadi keributan yang membuat korban mengusir tersangka.
puncaknya pada adegan ke-21. Tersangka yang merupakan suami istri korban melakukan pembunuhan terhadap korban. Selain tersangka, penyidik menghadirkan 2 saksi pengganti dalam rekonstruksi ini. Kedua saksi merupakan orang yang pertama kali menemukan jasad korban di dalam kamar kontrakan. Rekonstruksi ini dilaksanakan dengan tujuan untuk mencocokkan antara keterangan tersangka dengan fakta yang terjadi di lapangan. Rekonstruksi sendiri dilakukan sebanyak 45 adegan, di mana adegan krusialnya terdapat di adegan ke-21, tepatnya ketika pelaku menyayat leher korban. Hasil rekonstruksi ini akan menjadi bahan untuk melengkapi berkas sebelum akhirnya diserahkan ke kejaksaan. Dari hasil rangkaian penyidikan, tersangka dijerat pasal pembunuhan dan terancam 15 tahun penjara. Dari Jakarta, Helmi Sajangbati, iNews melaporkan. Pemirsa, seorang warga terseret arus saat berenang di Pantai Cucukan, Kabupaten Gianyar, Bali. Korban berhasil diselamatkan petugas gabungan dan langsung dibawa ke rumah sakit. Tertolong niki seorang Pak Jackson, korban tertolong nangin niki butuh mobil niki untuk evakuasi ke rumah sakit niki. Petugas gabungan bersama warga berhasil evakuasi warga yang terseret arus saat berenang di Pantai Cucukan Gianyar, Bali. Maju. Sebelum kejadian, korban Iwan Putra datang bersama temannya untuk berenang. Saat itu pantai dalam keadaan surut. Namun, tanpa disadari, arus laut di lokasi tersebut cukup kuat dan tiba-tiba menarik korban ke tengah laut. Korban pun terseret dan sempat tenggelam. Suasana pantai yang saat itu ramai membuat sejumlah warga segera memberikan pertolongan. Beruntung, korban berhasil diselamatkan. Korban dievakuasi ke Rumah Sakit Kasih Ibu Sabah Gianyar dengan menggunakan ambulans. Ada satu warga korban yang saat ini berenang masuk agak ke dalam dan tiba-tiba meningkat gelombang dan arusnya. Jadi secara tiba-tiba begitu saja, anggota Bola Vista dibantu beberapa warga nelayan yang ada di lokasi membantu untuk penyelamatan. Jadi kondisi korban saat ini kami rujuk ke Rumah Sakit Kasih Ibu dengan armada ambulan PNI. Petugas mengimbau masyarakat agar selalu waspada saat beraktivitas di pantai, terutama saat kondisi arus laut tidak menentu. Dari Kabupaten Gianyar, Bali, Ketut Catur Kusumaningrat, iNews melaporkan. Informasi selanjutnya, pemirsa, kasus keracunan makan siang bergizi gratis kembali terjadi. Ya, pemirsa, kali ini ratusan siswa dari sejumlah sekolah mengalami gejala keracunan seperti mual, muntah di kawasan Pondok Kelapa, Durensawit, Jakarta Timur. Sementara di Surabaya, Jawa Timur, puluhan warga dilarikan ke puskesmas diduga keracunan makanan dari nasi hajatan tahlilan. Akibat menderita gejala keracunan seperti pusing, mual, muntah-muntah hingga diare, ratusan siswa dari sejumlah sekolah harus menjalani perawatan di RSKD Durensawit, Rumah Sakit Islam Pondokopi, dan Rumah Sakit Harum Jakarta Timur. Diduga mereka keracunan makanan usai menyantap menu spaghetti dari makanan bergizi gratis. Sekolah yang siswanya mengalami keracunan antara lain SDN Pondok Kelapa 01 37 siswa, SDN Pondok Kelapa 07 31 siswa, SDN Pondok Kelapa 09 33 siswa, dan SMAN 91 sebanyak 34 orang. Sehingga total siswa dan tenaga pendidik yang keracunan adalah 135 orang. Sementara itu, Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung segera datang menjenguk siswa korban keracunan di Rumah Sakit Durensawit. Pramono menyatakan jika kondisi para korban sudah berangsur membaik usai menjalani perawatan. Yang tidak tercover oleh BPJS Kesehatan, BGN menyatakan akan bertanggung jawab untuk itu. Jadi penanganan koordinasi yang cepat antara BGN dengan pemerintah DKI Jakarta dan juga dengan Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan, dan tentunya beberapa rumah sakit yang tadi saya sebutkan, alhamdulillah berjalan dengan baik. Sementara itu, untuk memastikan penyebab pasti keracunan, Pramono mengaku masih menunggu laporan dari hasil laporan laboratorium. Dari Jakarta, Rio Manik, iNews melaporkan. Puluhan warga Sidokapasan, Simokerto, Surabaya ini harus menjalani pemeriksaan dan perawatan di puskesmas. Mayoritas pasien mengeluh sakit perut, muntah, dan diare.
Diduga akibat keracunan makanan nasi hajatan dari acara tahlilan. Peristiwa ini berawal dari acara tahlilan pada Selasa lalu. Namun, gejala baru muncul Kamis. Bahkan, usai ditangani, kondisi sejumlah korban tak kunjung membaik meski sudah berobat. Puncaknya pada Jumat malam, belasan warga mengalami sakit dan Sabtu pagi harus diperiksa ke puskesmas. Saya udah mulai Kamis kemarin itu di Dr. Sumarji, cuman nggak ada perubahan. Makanya kok kemarin malam itu rame di rumah. Ternyata bukan hanya saya yang kena. Mual-mual, buta-buta, berak-berak, pusing, badan panas. Terus waktu makan ada rasa yang beda nggak, Mbak? Nggak ada. Enak aja ya? Enak-enak. Bau? Enggak. Bahkan, beberapa warga sempat dilarikan ke rumah sakit dan lainnya menjalani rawat jalan karena mulai membaik. Untuk mengetahui penyebab pasti peristiwa ini, pihak puskesmas masih melakukan penyelidikan dan uji sampel makanan. Dari Surabaya, Jawa Timur, Yuda Prawira, iNews melaporkan. Mobil pickup yang ditumpangi emak-emak tergelincir hingga terjun ke jurang di Bangkalan, Jawa Timur. Pickup rombongan pengantin itu diduga tak kuat menanjak hingga berjalan mundur. Belasan emak-emak dievakuasi ke kawasan Kebun Jati usai mobil pickup yang ditumpanginya masuk ke jurang sedalam 10 meter di Jalan Desa Telokoh, Kokop, Kabupaten Bangkalan. Akibat kecelakaan ini, pickup nyangkut di lereng terjal sisi kanan jalan. Kecelakaan berawal saat pickup melintasi jalan desa yang sempit dan menanjak hendak menuju acara pernikahan di desa lain. Namun, saat memasuki jalan menanjak, kendaraan tidak kuat akibat kelebihan muatan, serta kondisi kendaraan yang tidak baik. Akibatnya, mobil mundur perlahan lalu tergelincir ke sisi kanan jalan. Beruntung para korban hanya mengalami luka-luka dan segera ditolong warga, termasuk mengevakuasi pickup kembali ke jalan. Kami himbau kepada seluruh masyarakat agar tidak menggunakan kendaraan bak terbuka untuk mengangkut penumpang, sehingga peristiwa-peristiwa tersebut bisa kita hindari, karena kendaraan bak terbuka itu diperuntukkan untuk mengangkut barang. Pihak kepolisian menyatakan, selain dilarang penggunaan mobil bak terbuka mengangkut penumpang, juga rentan menyebabkan kecelakaan, karena kendaraan tersebut hanya diperuntukkan mengangkut barang saja. Dari Bangkalan, Jawa Timur, Taufik Syahrawi, iNews melaporkan. Ya, peristiwa tadi memang tidak dua kali terjadi, pemirsa. Sering sekali terjadi, apa itu banyak sekali di daerah-daerah ya, kebanyakan ya. Iya, mungkin karena memanfaatkan kendaraan yang ada. Jadi dan ada momennya mahal itu ada acara ya, gitu loh. Jadi semua masuklah bareng-bareng gitu. Ke pickup terus penuh, sesak. Padahal masuk di pickup aja di bagian belakang itu bukan untuk penumpang, jadi itu untuk barang ya pemirsa. Jadi kalau seandainya pemirsa nonton ini, hati-hati kalau seandainya naik pickup, please jangan naik di belakang, naiknya di depan ya, pemirsa. Emang sih keseru bareng-bareng, ada kebersamaan. Cuma pemirsa utamakan lagi keselamatan. Betul. Bukan hanya untuk diri sendiri, tapi juga orang lain di sekitar kita juga. Iya. Apalagi ini catatannya adalah kelebihan muatan. Nah, karena kelebihan muatan makanya sampai oleng, iya, sampai nyusruk deh tuh ke jurang. Semoga nggak ada lagi ya. Emang solusi bareng-bareng, cuma bareng-barengnya mungkin yang beda-beda. Di rumah aja, di rumah, jangan di pick up ya. Atau masing-masing nanti jalan masing-masing, nanti sampai baru bareng-bareng pemirsa. Ketemu di sana. Betul. Iya, betul. Kita ke informasi selanjutnya pemirsa, ini pick up bermuatan ikan lele tabrak truk pasir yang tengah parkir di Bangkalan, Jawa Timur. Akibatnya satu penumpang pick up tewas terjepit. Ini kaca. Tuh kan. Kecelakaan lalu lintas terjadi di Jalan Raya Sekep, Kelurahan Bancaran, Kabupaten Bangkalan. Sebuah pickup rusak berat usai menabrak truk pasir yang sedang terparkir. Para pengendara lain dan warga sekitar pun langsung berdatangan untuk menolong para korban. Sementara muatan ikan lele dalam kendaraan pickup tumpah berserakan di jalan. Satu penumpang pickup dinyatakan tewas dalam kejadian ini, sementara 4 lainnya menderita luka-luka dan segera dibawa ke rumah sakit terdekat. Barangnya supirnya satunya, saya ngantuk. Jadi sopir lah itu kan. Itu posisi mau jalan lagi tuh. Habis ngecek ban itu Pak? Iya, tapi belum jalan itu Pak. Tapi sudah ganti sopir, mobil belum jalan langsung ditabrak di belakang. Polisi mengimbau agar pengemudi selalu menjaga kondisi tubuh agar tetap berkendara dengan keadaan prima. Dari Bangkalan, Jawa Timur, Taufik Syahrawi, iNews melaporkan.
Masih seputar info kecelakaan, pemirsa, minibus melaju kencang menabrak pesepeda yang menyeberangi jalan di Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan. Ya, kerasnya hantaman membuat korban terpental. Inilah detik-detik kecelakaan yang terekam CCTV. Sebuah minibus dengan kecepatan tinggi menabrak seorang pria yang tengah bersepeda saat menyeberangi jalan di perempatan Dusun Batu Basi, Maros, Sulawesi Selatan. Kerasnya benturan membuat korban terpental ke depan kendaraan. Kecelakaan ini menghebohkan warga dan pengendara yang melintas di lokasi kejadian. Korban berhasil selamat namun menderita luka di bagian kepala dan wajah. Warga yang berada di sekitar lokasi langsung memberikan pertolongan dan mengevakuasi korban ke rumah sakit. Pihak kepolisian telah mengamankan kedua kendaraan yang mengalami kerusakan akibat kecelakaan. Seorang pesepeda kayu dalam hal pesepeda biasa tiba-tiba menyeberang jalan dari arah kanan ke kiri. Sehingga tertabraklah, setelah tertabrak itu pesepeda itu terpental ke depan. Saat ini kasus kecelakaan masih dalam penanganan Satlantas Polres Maros untuk penyelidikan lebih lanjut. Peristiwa ini menjadi peringatan bagi seluruh pengendara untuk selalu waspada dan fokus saat berkendara, serta bagi pesepeda agar lebih berhati-hati saat menyeberang jalan. Keselamatan di jalan merupakan tanggung jawab bersama. Dari Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan, Wahyu Ruslan, iNews melaporkan. Ya pemirsa, saatnya kita akan simak pantauan arus lalu lintas dan kami telah terhubung dengan Brigadir Treslinda dari NTMC Polri yang kini berada di kawasan Simpang Kuningan, Jakarta Selatan. Brigadir Treslinda, selamat pagi. Bagaimana pantauan arus lalu lintas dari tempat Anda melapor? Ya baik, terima kasih rekan saya Pram dan juga Priska di studio. Pemirsa, aktivitas pagi setelah libur panjang kemarin untuk arus lalu lintas di kawasan ini cukup ramai dan lancar, di mana memang sudah mulai ada peningkatan volume kendaraan. Hal ini bisa dilihat pada antrian traffic light dari arah Pancoran yang akan berbelok arah ke arah Rusuna Said saat ini cukup ramai dengan kendaraan minibus maupun kendaraan roda 2 dan bus Transjakarta. Tentunya juga banyak aktivitas masyarakat yang berlalu lalang di kawasan ini. Tentunya juga kami harapkan Anda untuk memberi ruas jalan pada zebra cross bagi pejalan kaki. Hal ini demi terciptanya kenyamanan juga bagi pejalan kaki yang melintas di kawasan ini. Kemudian memang kepadatan kendaraan dari Warung Buncit yang akan mengarah ke Rusuna Said ini sudah mulai terlihat dengan dominasi kendaraan minibus. Tentunya juga kami harapkan Anda meskipun mengalami perlambatan kecepatan kendaraan, tentunya juga untuk selalu bersabar. Hal ini untuk menghindari terjadinya benturan. Kemudian untuk arus lalu lintas dari arah Semanggi yang akan mengarah ke arah Pancoran sampai saat ini masih dalam keadaan ramai dan lancar, di mana memang perlambatan kecepatan kendaraan terjadi hanya pada antrian traffic light. Dan sebagai informasi juga untuk kendaraan yang akan mengarah ke Rusuna Said ini, mengingat daerah Kuningan juga banyak perkantoran, sehingga untuk kendaraan dari arah Pancoran, Warung Buncit dan juga Semanggi ini mengalami perlambatan ataupun mengalami kepadatan kendaraan ke arah Rusuna Said. Tentunya juga kami harapkan Anda untuk selalu bersabar dan saling menghargai antar sesama pengguna jalan sehingga terciptanya lalu lintas aman dan juga lancar. Kami juga menginformasikan data RSMS Korlantas Polri dalam kurun waktu 1x24 jam ini terjadi 209 kasus laka lantas dengan rincian korban meninggal dunia sebanyak 16 orang, korban luka berat 28 orang, korban luka ringan sebanyak 294 orang. Dari data tersebut, 34% terjadi karena kecerobohan pengemudi. Jika kita melihat dengan data kemarin sama hari ini, di mana memang angka kecelakaan lalu lintas ini mengalami kenaikan 3. Yang mana pada hari kemarin berada di angka 13, hari ini menjadi 16. Tentunya ini juga menjadi catatan bagi para pengguna jalan untuk selalu berhati-hati dalam berlalu lintas, utamakan keselamatan di jalan sebagai kebutuhan demi
terwujudnya perjalanan Anda yang aman dan lancar, selamat sampai tujuan. Demikian Brigadir Treslinda melaporkan. Priska juga Pram, kembali ke Anda di studio, silakan. Terima kasih Brigadir Treslinda atas laporan Anda dari kawasan Simpang Kuningan, Jakarta Selatan. Selamat bertugas kembali dan salam presisi. Pemirsa, tak terima dituding mendanai Roy Suryo untuk terus mengangkat kasus ijazah Jokowi, Wakil Presiden Republik Indonesia ke-10 dan 12 Yusuf Kala akan melaporkan Rismon Sianipar ke Bareskrim Polri. Kasus fitnah ijazah Jokowi kian bergulir dan terus menyenggol banyak nama. Salah satunya Wakil Presiden ke-10 dan 12 RI Yusuf Kala. Tidak tanggung-tanggung, JK dituding mendanai Roy Suryo CS hingga 5 miliar rupiah untuk terus menggoreng ijazah Jokowi. JK mengaku penudingnya ialah Rismon Sianipar. Dengan tegas, JK membantahnya. JK mengaku mengenai Roy Suryo saat dirinya menjadi Menpora, namun JK membantah mengenal nama-nama lain yang terlibat isu ijazah Jokowi. Bantahan JK tidak hanya gertak sambal, ia bahkan akan melaporkan Rismon Sianipar ke Bareskrim Polri. Di media tersebar berita berdasarkan keterangan dalam kutip Saudara Rismon Sianipar bahwa saya mendanai Roy Suryo dan kawan-kawannya sebesar 5 miliar untuk mempersoalkan soal ijazah Jokowi. Mungkin juga sebagian Anda bisa baca. Saya katakan itu yakin tidak benar. Saya tidak pernah kenal pun Rismon itu, apapun ketemu tidak pernah. Roy karena dia bekas menteri, saya kenal. Ya, saya kenal. Tapi yang lainnya tidak. Polda Metro Jaya telah menetapkan 8 tersangka dalam kasus fitnah ijazah Jokowi. Salah satunya Roy Suryo, Rismon Sianipar, dan Dr. Tifa. Sementara berkat restoratif justice, status Egy Sujana dan Damai Hari Lubis sebagai tersangka telah gugur. Tim Liputan Ainus melaporkan.